Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kisi-kisi UAS Virologi. Ini adalah materi terakhir, part keempat dari virologi ini. Soal nomor 31. Vaksin yang berbentuk suatu zat kimia tertentu yang dapat menetralisir racun atau toksin yang masuk ke dalam tubuh pasien dikenal dengan vaksin apa? Jadi vaksin itu banyak jenisnya ya. Ada vaksin hidup, vaksin mati, vaksin biosintetik, monovalen, polivalen, toksoid dan sebagainya. Nah, di sini vaksin yang ditanya adalah vaksin yang dapat menetralisir racun dan toksik. Ini sangat gampang. Silahkan cek di materi. Nomor 32. Penyakit herpes merupakan jenis virus ya. Penyakit herpes disebabkan oleh jenis virus yang menetap tetapi tidak terlihat yang dikenal dengan istilah. Jadi virusnya itu ada netap di situ tapi nggak kelihatan gejalanya hingga saat-saat tertentu. Nah, dia termasuk dalam jenis virus yang seperti apa? Apakah infeksi akut, kronik, karier kronik, persisten, atau laten. Nah, jadi maksudnya di sini virus penyebab herpes ada, tapi dia tidak nampak biasanya gitu ya. Jadi nggak langsung nampak ada gejala. Herpes kan ada herpes kelamin, ada yang herpesnya itu apa sih ruam-ruam di kulit. Nah ini lebih ke spesifik ruam-ruam di kulit. Dia termasuk jenis infeksi yang seperti apa ya. Kalau akut itu dia cepat kalau saya nggak salah, akut tuh lama, kronik itu cepat, karier kronik itu karier pembawa, persisten itu dia bertahan lama, laten itu dia diem gitu ya. Yang mana kira-kira herpes? Nomor 33. Terdapat banyak virus yang menyerang sistem pernapasan seperti. Nah, kamu harus tahu kira-kira penyakit yang berhubungan dengan pernapasan, karena dia menyerang sistem pernapasan, pasti yang berdampak adalah sistem pernapasan. Apakah HIV, rabies, hepatitis, herpes, atau pneumonia? Dan kira-kira virus yang mana yang tepat? Jadi kamu harus hafal juga ya. Kalau menurut saya ini gampangnya adalah kamu cari aja penyakit saluran nafas yang mana di antara kelima pilihan ini. Nomor 34, kelompok penyakit di bawah ini yang disebabkan oleh virus. Nah, di sini ada penyakit-penyakit yang bukan virus nih. Nah, kamu disuruh milih yang mana yang disebabkan oleh virus. Harus tahu ya, yang mana-mana saja yang virus, yang mana saja bukan virus. Atau bakteri. Paling gampang TBC, ini bakteri. Jadi pasti jawaban C dengan D sudah pasti bukan. Sisanya tinggal dicari. Oke? Nomor 35, virus yang menyerang sistem saraf adalah, nah ditanya nih, sistem saraf. Di antara kelima pilihan ini, yang mana yang menyerang sistem saraf? Harusnya sudah tahu ya. Nomor 36, berikut merupakan kerugian dari menggunakan mikroskop biasa pada pemeriksaan mikroskopis pada penyakit akibat infeksi virus kecuali. Jadi di sini adalah kerugian kalau kamu menggunakan mikroskop biasa pada saat deteksi penyakit akibat virus kecuali berarti yang bukan kerugiannya ya. Yang mana? Ini ada dan ini ingat ada di kuis kita sebelumnya. Oke. Nomor 37. Uji serologi yang dilakukan untuk mendiagnosis virus paling berguna ketika virus memiliki. Nah, ingat, untuk mendeteksi virus itu kita bisa menggunakan uji serologis, bisa menggunakan ELISA, PCR, dan Western blot. Ingat, uji serologis itu yang menggunakan serum biasanya, dan dia menggunakan interaksi antigen-antibodi. Nah, biasanya jenis-jenis uji serologis ini ada kriteria atau karakteristik seperti apa tempatnya ya. Nah, kira-kira yang mana yang paling tepat kalau kita gunakan untuk uji serologis? Apakah penyakit yang inkubasinya pendek? Atau apakah penyakit yang tidak ada masa inkubasinya? Atau penyakit yang inkubasinya panjang sebelum muncul gejala? Atau penyakit yang jumlah virusnya tinggi, atau penyakit yang terkait dengan nutrisi. Nah, ini yang mana nih kira-kira yang paling tepat kalau kita melakukan uji serologis? Uji serologis itu biasanya terkait dengan antibodi. Jadi ingat, berarti dia butuh antibodi, artinya dia akan baik kalau seandainya
antibodinya muncul, baru gejala atau keparahannya baru di ending, seperti itu ya. Nomor 38, tes serologi terkadang tidak dapat digunakan pada kondisi berikut, kecuali, nah masih balik lagi kepada tes serologi. Jadi, karena serologi ini adalah tes yang relatif mudah dan murah, sering digunakan, kecuali pada kondisi tertentu. Nah, seperti apa? Misalkan, kondisi-kondisi yang bisa kamu gunakan untuk tes serologi, kecuali yang mana? Gitu ya. Ini ada di materi, ada di modul ya. 39, tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium mulai dari tahap pra-analitik hingga pasca analitik dikenal dengan istilah apa? Nah, jadi tindakan yang kamu lakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Apa namanya? Ini juga ada di modul. Nomor 40, upaya untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan yang telah diperoleh melalui pemeriksaan ulang oleh laboratorium rujukan. Jadi di sini adalah pemantapan ya. Yang mana jawabannya? Oke. Oke, sekian. Jadi semoga kisi-kisi ini bisa berguna buat kalian. Good luck buat ujiannya. Tetap belajar. Jangan mengandalkan kisi-kisi saja. Karena ilmu yang kamu pelajari ini bukan untuk saya, tapi untuk kebaikan kalian sendiri. Dan jadikan ini sebagai ladang pahala kalian. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.